Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di Salam Pagi. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, tetap semangat, dan tetap mengikuti protokol kesehatan ketika keluar rumah. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kolose pasal yang ketiga ayat 23, demikian bunyinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, dalam bukunya yang laris, Ari Hochschild, yaitu bukunya yang terkenal The Second Shift, menulis bagaimana rahasia pasangan suami istri yang berhasil. Jadi ada rahasia-rahasia yang dituliskan di situ, terutama untuk pasangan muda yang sama-sama berkarir di luar rumah. Jadi kecenderungannya pasangan muda yang berkarir di luar rumah sepakat untuk membagi pekerjaan-pekerjaan rumah antara suami dan istri. Kalau suaminya melakukan pekerjaan di halaman rumah, istrinya di dalam. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, menyapu, mencuci baju, mencuci piring, dibagi berdua bersama-sama. Namun di dalam prakteknya ternyata suami mengerjakan bagiannya itu lebih sedikit dibanding perempuan, Bapak Ibu, istri, dari pihak istri, sehingga hal tersebut dapat memicu konflik. Padahal sudah disepakati bersama-sama bahwa apa yang menjadi bagiannya harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tetapi dalam prakteknya ternyata tidak bisa demikian. Itu pun ternyata setelah dilakukan penelitian, para istri tidak merasa puas karena suami mengerjakan pekerjaan tersebut dengan asal-asalan, ya sekedar formalitas dan lain sebagainya. Nah, kemudian peneliti dilanjutkan, kenapa kok suami melakukan seperti itu? Rupanya para suami merujuk kepada orang tua mereka. Dulu ayah saya melakukan pekerjaan hanya seperti ini, tidak sebanyak peraturan yang dibuat, sehingga acuannya adalah orang ayah mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari hal ini lahirlah banyak konflik di tengah-tengah keluarga, sekalipun sudah dilakukan kesepakatan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, dari buku itu saya belajar juga bahwa apapun yang saya kerjakan ketika itu tidak dikerjakan dengan sepenuh hati, rupanya dapat memicu konflik dan pertengkaran dalam setiap hubungan kita dengan orang lain. Nah, dari teks ini pun kita diingatkan bahwa kita itu bisa memberi, tapi tanpa kasih. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak akan bisa mengasihi tanpa memberi, Bapak Ibu. Untuk itu, dari renungan singkat ini, saya ingin mengajak kita untuk memberikan kasih dalam setiap apapun yang kita ulurkan, apapun yang kita berikan. Entah itu waktu, pikiran, tenaga, pelayanan, harta kita, apapun itu yang kita berikan, usahakanlah ada kasih di sana, sehingga orang lain bisa merasakan kasih itu. Bukan hanya menerima barang, waktu, perhatian, dan segala sesuatu dari kita, tetapi hati kita pun kita letakkan di sana. Karena percuma kita memberi, percuma kita berbagi, kalau tidak disertai dengan kasih. Percuma, tidak akan ada gunanya. Untuk itu, dari teks ini kita belajar agar kita memberikan hati kita kepada setiap apapun yang kita dedikasikan, entah itu waktu kita, harta kita kepada orang lain, usahakanlah ada kasih di sana, sama seperti kita melayani dan mengasihi Tuhan. Untuk itu, mari ketika kita memberi, kita pun mengasihi, dan ketika kita mengasihi, pasti kita memberi. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita selalu untuk mendedikasikan hidup kita di dalam menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk firman-Mu yang menolong kami, agar kami belajar mengasihi diri kami, mengasihi orang-orang di sekeliling kami,
dan membagikan kasih itu melalui pekerjaan-pekerjaan yang nyata, melalui waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, harta kami, ketika kami berikan kepada orang lain. Harapan kami ada kasih di sana, sehingga orang lain pun diberkati melaluinya. Bapa, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GKI Salatiga maupun di Salatiga Timur. Tuhan memberkati, anugerahkan kesehatan, anugerahkan berkat yang melimpah, sehingga setiap jemaat boleh hidup taat setia kepada Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Engkau berkati jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit, bergumul dalam ekonomi. Tuhan sertai mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan memberkati.